Ah, ya, belum dapat bukunya. Itu sementara kalian gunakan dulu PDF-nya. Sudah dapat buku PDF-nya? Belum. Belum ya? Oke, insya Allah nanti di share ya. Insya Allah. Baik. Sekarang kita coba eh, apa namanya ke perhatikan semuanya. Sudah jelas ini slide-nya, apa namanya, screen-nya? Sudah jelas? Ras. Oke. Ya, di kelas 10 ya, kita akan mempelajari eh, kitab fikih ini dengan empat bab ya. Insya Allah. Yang pertama kita akan pelajari bab pertama tentang pendahuluan atau pengantar ilmu fikih. Ya, pengantar ilmu fikih. Di situ akan kita pelajari definisi fikih, kemudian eh, apa namanya perkembangan ilmu fikih, kemudian madrasah fikih ya, aliran-aliran fikih, kemudian madhab, kemudian eh, perbedaan pendapat para ulama ya, di fikih itu biasa kita dengar ada perbedaan pendapat gitu ya. Berbeda dengan akidah. Kalau akidah itu sudah harus ada kesepakatan dalam akidah, tidak boleh berbeda-beda akidah ya, kecuali dalam masalah furu'iyah di bagian-bagian tertentu ada pengecualian ya. Cuma secara umum akidah itu tidak boleh berbeda pendapat. Adapun fikih ini suatu hal yang lumrah ya, hal yang wajar terjadi perbedaan fikih selama diambang batas kewajaran atau sesuai dengan kaidah-kaidah perbedaan yang diakui oleh para ulama fikih. Ya, kemudian nanti kita belajar tentang fatwa ya. Fatwa orang yang ingin mencari pendapat, bertanya, berkonsultasi kepada para ahli, yang mengerti dengan ilmu agama. Itu di bab pertama ya, berkisar masalah pengantar ilmu fikih. Kemudian nanti bab 2 kita akan mempelajari insyaallah tentang hukum nikah. Ya, di sini akan dipelajari fikih keluarga, fikhul usrah ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Ya, bagaimana seseorang apa namanya melangkah ya untuk membentuk suatu keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Ya, nanti akan kita bahas di situ bagaimana eh, tata cara atau teknis atau standar secara syariat dalam memilih pasangan, ya, bukan standar memilih pacaran ya, memilih pacar ya, tapi ini betul-betul untuk jadikan pasangan untuk selama-lamanya ya. Ya, soalnya umur-umur seperti kalian ini memang rentan ya. Itu kalau yang tidak terbimbing dengan pendidikan yang sehat itu ya biasanya seumur kalian tuh sudah punya pacar ya kan ya. Ya, saya nggak tahu nih atau kalian pernah juga punya pacar ya. Nah, semoga yang pernah punya pacar segera diputuskan pacarnya karena memang Islam tidak mengajarkan berpacaran ya untuk membangun suatu rumah tangga. Ya, kalau emang sudah siap nikah ya sudah nikah aja langsung gitu kan, jangan pacaran-pacaran segala. Ya, baik. Kemudian di sini akan kita bahas nanti akad nikah ya, apa saja eh, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad nikah. Apakah itu syaratnya, apakah rukunnya gitu ya. Kemudian al-muharramat fin nisa, ya, orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang wanita. Kemudian syarat-syarat nikah, nikah-nikah yang diharamkan.
Ya, dari situ nanti bentuk-bentuk nikah yang diharamkan seperti nikah mut'ah, nikah syigar dan sebagainya. Ya. Kemudian ada khitbah, melamar, ya. Bagaimana adab-adab melamar, apa hukum-hukum yang terkait dengan lamaran, ya, atau pinangan. Kemudian ada mahar, kemudian ada walimatul urs, resepsi pernikahan, pesta. Ya. Kemudian ada hukum yang berkaitan dengan pembatasan kelahiran dan menggugurkan kandungan. Ya, apa hukum KB, ya, keluarga berencana. Ya. Apa maksud keluarga berencana? Apa yang dia rencanakan? Ya, intinya ya mereka berusaha untuk mengatur apa, membatasi kelahirannya supaya tidak banyak anak, ya, karena memang secara apa namanya itu tampak ya, kalau orang punya banyak anak itu memang repot, ya. Satu mengiak-ngiak itu kan, satu repot, yang satu pengen belajar, yang satu mengganggu, ya, abangnya belajar ganggu sama adik-adiknya, itu suatu hal yang biasa kita lihat, apalagi di era-era pandemi ini kan, ya. Kalian pun juga merasakan, ya, kalian punya adik, punya kakak berebut HP, ya. Sehingga ya ini salah satu apa namanya sisi negatif, ya, ketika banyak anak, ya, dari sisi apa namanya pengaturan manajemen keluarga memang perlu kebijakan seorang kepala keluarga. Nah, di satu sisi yang lain mungkin banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu ingin KB, ya, membatasi kelahirannya, ya, karena susah setiap sebentar melahirkan anak, ya, sehingga timbul ide apa namanya dari seseorang atau dan termasuk juga dari program pemerintah untuk, ya, membatasi, mengatur supaya tidak terlalu padat, ya, penduduk di suatu daerah. Ya. Nah, itu kembali nanti, ya, kita lihat bagaimana proporsionalnya, ya, bagaimana batasan-batasannya. Ya. Akan kita lihat, ya, sejauh mana kita dibolehkan oleh syariat untuk membatasi kelahiran. Ya. Kemudian aborsi, ya, aborsi itu memang menggugurkan kandungan. Baik, itu di bab 2, ya. Kemudian di bab 3 nanti kita akan mempelajari tentang talak. Ya, karena lika-liku kehidupan dalam rumah tangga itu jangan apa namanya sangat banyak, ya, jangan dipikirkan enak-enaknya aja kalau udah nikah itu, ya, apalagi muda-mudi sekarang itu kan pikirannya enak-enak aja kan, ya, ya, kalau udah nikah itu wah udah enak, ya, apalagi yang pacaran, ya, mereka membayangkan enaknya, ya, hidup rumah tangga itu seperti enaknya berpacaran, kata mereka seperti itu. Nah, ketika sudah masuk jenjang pernikahan itu biasanya baru ketahuan sifat masing-masing pasangan itu, akan ketahuan kalau sudah nikah. Ya, kalau menikah mungkin masih malu-malu, masih sembunyi-sembunyikan akhlak yang aslinya itu belum kelihatan, gitu, ya. Nah, jadi ketika masing-masing pasangan sudah memperlihatkan wujud aslinya, ya, yang selama ini bisa jadi terbongkar, ya, sehingga, ya, sikap-sikap yang tidak baik itu akan muncul dan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik di kemudian hari, dan paling puncaknya atau klimaksnya akan terjadi perceraian, ya kan, akan terjadi perpisahan, ya, apa namanya ingin terbebas dari ikatan pernikahan. Nah, Islam mengatur hal ini, ya, karena Islam memperhatikan kemaslahatan kehidupan berumah tangga ketika sudah tidak bisa lagi, ya, untuk mendayung sampan bersama-sama dalam bahtera rumah tangga, maka Islam memberikan solusi yaitu talak, ya kan. Nanti talak itu ada kaidah-kaidahnya. Baik, kemudian ada nanti khulu'. Kalau cerai, talak itu kan
memutuskan hubungan perceraian, hubungan pernikahan yang berasal dari pihak laki-laki ya. Adapun al-khulu' itu seorang wanita yang menggugat perceraian. Jadi yang sang wanita ini, yang sang istri nggak mau lagi ya menjalin hubungan pernikahan keluargaan dengan suaminya, sehingga dia menuntut untuk diceraikan, ya kan? Itu namanya khulu'. Kemudian ila itu adalah pihak laki-laki bersumpah untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ya, apakah itu dalam rangka mendidik istrinya yang membangkang misalnya atau yang lainnya. Kemudian iddah, ya, iddah itu adalah masa menunggu seseorang yang mengalami perceraian. Setelah dia bernikah dan cerai, nah setelah cerai itu ada masa tenggang waktu untuk bisa kembali kepada pasangan semula atau mencari pasangan baru, ya kan? Kemudian nafkah, ya, hukum yang berkaitan dengan nafkah keluarga, biaya yang harus diberikan oleh seorang suami kepada anak dan istrinya. Kemudian adalah ar-radha', hukum yang berkaitan dengan penyusuan. Nanti ada hukum saudara persusuan, ya. Apa kaidah-kaidahnya nanti akan dibicarakan di bab ar-radha'. Kemudian hadanah itu artinya pengasuhan. Ketika sudah punya anak, ya anak itu punya hak untuk diasuh, bukan ditelantarkan begitu aja. Ya, bukan seorang suami atau seorang istri itu tidak hanya sekedar melampiaskan nafsu syahwatnya saja dengan pasangannya. Lantas ketika punya anak dia tidak hiraukan, ya. Ini tidak benar. Jadi ketika seseorang sudah punya anak, maka dia berkewajiban untuk mengasuh anaknya itu. Baik. Itu di bab 3 ya. Kemudian yang bab keempat itu adalah masuk bab jual beli. Ya. Macam-macam jual beli, syarat jual beli, waktu berjual beli, hukum serah terima barang dagangan, kemudian khiyar, hak untuk memilih ya, rentang waktu masa tenggang untuk memilih melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi jual beli. Ya. Kemudian jual beli dengan syarat jaminan ya. Kemudian syarat-syarat dalam jual beli atau al-syurut fil bai', syarat dalam jual beli atau syarat-syarat ketika nanti ada perbedaannya. Syarat-syarat secara dalam artian rukun ya, rukun jual beli. Kemudian ada lagi nanti namanya syarat jual beli. Ya, dia mensyaratkan kalau saya membeli barang dagangan itu dengan syarat seperti ini gitu. Gitu. Jadi berbeda dengan syarat dalam artian komponen yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli. Oke. Mungkin itu gambaran umum yang akan kita pelajari di kelas 10 ini insyaallah ta'ala ya. Ya. Paling nanti kita 2 bab itu untuk 1 semester ya. Karena ini pengalaman kita ketika tahun kemarin ya, itu tidak bisa menuntaskan 1 buku. Jadi karena ya kita melihat teknis belajar juga mempengaruhi ya. Kalian akan disuruh nanti membaca satu persatu ya. Karena buku panduan yang kita pakai adalah langsung pakai bahasa Arab. Ya. Dan itu lebih bisa menambah ya, kemampuan bahasa Arab kalian. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sahabat sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Paham? Silakan tanya masalah apa gitu ya, masalah penilaian, masalah
teknis belajar yang lainnya, boleh, nggak usah sungkan. Baik, kalau tidak ada, boleh kita lanjut masuk bab 1. Ya, bab 1, ta'riful fikhi wa nash'atuhu wa madarisuhu. Definisi fikih dan perkembangan ilmu fikih dan madrasah fikih, sekolah fikih. Artinya apa namanya? Madrasah fikih di sini adalah pemahaman fikih ya, ada dua kubu nanti, ada yang fikih dalam apa? Pemahaman fikih secara rasional dengan apa namanya? Madrasah hadis ya, yang lebih menekankan aspek dalil ya. Nah, kalau rasional itu karena apa namanya, mereka lebih cenderung menggunakan menganalisa dengan akal pikiran saja ya, karena keterbatasan hadis yang mereka terima. Baik. Definisi fikih, ta'riful fikih. Saya minta salah seorang dari terlibat ya untuk membacakan ya, yang ada di share screen ini ya. Silakan siapa yang mau membaca. Insya Allah akan dapat giliran semuanya selama waktunya masih cukup. Ya, kan sudah biasa ya baca baca teks Arab yang tidak berbaris, yang tidak berhuruf. Ya kan, kalian udah belajar bahasa Arab ya di SMP. Maka kalian terapkan ilmunya di SMA ini ya. Ada yang berani untuk mengawali? Ayo siapa? Silakan. Ada Alia, ada Asia, ada Kaimita, ada Naila. Ayo. Itu ada ayat Al-Quran yang ada barisnya. Nggak usah sungkan. Ya. Kita belajar semua sini ya. Kita belajar. Nggak apa-apa, salah-salah sedikit nanti dikoreksi, dibetulkan. Oke, saya tunjuk ya. Jangan deg-degan. Ya. Wahid, senani, salasa. Saya minta kepada Ukhti Asia. Qala Allah Ta'ala wa ma ula'il wa yaqulun nasi falana la yafqahu syai'an. Fulanun, itu bukan falan ya. Fulan ya. Oh, Fulanun la yafqahu syai'an. fulanun la yafqahu syai'an. Nah, Bawahnya juga Ustaz. ya, coba. Sebaris lagi. Yumkinuka min khala Min min khilali min ma taqaddama ma taqaddamat ta'rifu ala ma'ani ma'nal fikhi fil lughatil arabiyyati fama huwa. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair ya. Saya terangkan dulu ya. Atau saya minta satu lagi ya, biar satu paragraf cukup. Silakan yang berikutnya. Nah, siapa nih? Alia, silakan Alia. Tadi yang
yang yang yang kenapa itu? Ini amal murad. Amal maradu bil fikhi fi istilahi al-fiqhu fi ma kunta Yumkin fi ma ma'rif apa tadi Zak? Mungkin ku ma'rif tuhu bitartibi al-kalimat al-atih. Nah, coba baca minal ahkami. Oh, ini satu-satu ini ahkam. Minal ahkam Jangan sama. min Ini nanti kita susun ya. Sebentar. Kata-kata ini kita susun ya. Jadi bacanya satu kata. Min al-ahkam, tafsiliyah dan seterusnya gitu ya. Silakan. Min al-ahkam at-tafsiliyah ma'rifah asy-syariah adalatuha al-umliyah. Al-amaliyah. Oke, barakallahu fikum insyaallah, barakallahu fikum jami'an. Baik, nanti setelah kalian dapat PDF-nya nanti dibaca-baca dulu ya, supaya nanti ketika kita belajar itu sudah siap ya. Ya, sudah siap nanti sehingga kesalahannya tidak terlalu banyak ya gitu. Ya, ini qadrullah kita karena baru awal-awal ya, saya pengen tahu kemampuan kalian ya. Baik, definisi fikih ya. Untuk mengetahui definisi fikih itu biasanya para ulama itu melihat dari Al-Quran atau dari hadis terkadang ya. Ya, karena sumber dari ilmu fikih itu adalah dari Al-Quran dan hadis ya. Nah, sehingga di dalam Al-Quran ada kata-kata fikih. Nah, ada kata-kata fikih ya. Nah, itu bisa kita pahami makna fikih itu sendiri. Apa sih fikih itu? Kita lihat di sini. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Ya. Artinya ya, maka bagaimana dengan mereka itu? Ya, fama lihaula, maka mereka itu adalah kaum yang tidak, hampir saja mereka tidak paham suatu pembicaraan. Ya. Kata kunci yang diambil di sini adalah la yafqahuna, la yakaduna yafqahuna haditsa. Ya. La yakaduna, tidak, hampir saja mereka itu yafqahun, dari kata yafqahun ini kita ambil. Yafqahun artinya adalah paham ya. Yafqahuna hadis, mereka mengerti pembicaraan hadis ya. Contohnya yaqulun nas, misalnya seseorang mengatakan fulanun la yafqahu syai'an, si anu itu tidak paham sedikit pun, tidak mengerti sedikit pun ya. Ini secara bahasa artinya adalah fikih itu artinya paham, mengerti ya. Mungkin kalian pernah dengar ya suatu hadis ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya kan? Pasti kalian udah hafal ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, pasti Allah berikan dia pemahaman atau kepahaman terhadap agama, pengertian terhadap agama, gitu kan? Nah, jadi dari hadis itu tadi atau dari ayat ini kita pahami, kita mengerti makna fikih secara bahasa adalah mengerti, paham, ya. Baik. Kemudian yumkinuka min khilali ma taqaddama at-ta'arrufa ala makna al-fiqhi fil lughatil arabiyyah fa ma huwa. Mungkin bagi yumkin ya, ini udah bahasa kita kan, yumkin. Ya, yumkin, mungkin, udah bahasa kita kan. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini enggak usah bingung, ini udah bahasa kita. Yumkin, artinya mungkin atau bisa. Ya, memungkinkan bagimu atau bisa bagimu min khilali ma taqaddam, di sela-sela apa yang telah lewat, artinya berdasarkan
kalimat sebelum ini yang kita baca tadi, kamu bisa mengetahui at-ta'aruf, ya, mengenal. Berdasarkan penjelasan yang telah lewat, ya, mungkin bagimu atau bisa bagimu untuk ta'aruf. Kalian pernah dengar ya? Ya, orang yang ta'arufan artinya perkenalan. Ta'aruf artinya perkenalan, mengenali. Mengenal ala makna fikhi, atas makna fikih. Mengenal makna fikih fil lughah secara bahasa Arab. Apa dia? Nanti kalian kalau ada punya buku bisa tulis ini ya. Nih. Jadi sambil apa namanya untuk belajar bisa tulis gitu, sambil latihan. Itu metode buku ini ya. Diberikan apa namanya ruang untuk bisa menulis definisi yang kalian pahami. Baik, ammal muradu bil fiqhi fil istilahil fuqaha fa yumkinuka ma'rifatahu atau ma'rifatuhu bi tartibil kalimatil atiyah. Adapun yang dimaksud dengan fikih secara istilah para ahli fikih itu maka bisa bagimu mengetahuinya dengan menyusun kata-kata berikut. Ya. Ada 7 kata di sini, nanti kalian susun ini. Ada min, al-ahkam, at-tafsiliyah, ma'rifah, asy-syar'iyyah, adilatuha, al-amaliyah. Kira-kira yang pertama apa ini? Yang pertama adalah ini ma'rifatu, ya. Ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syar'i. Ya. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Tafam. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Mengenal hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, bukan akidah. Ya. Kalau amaliyah artinya praktek ibadah. Ya. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Paham ya? Mengenal hukum-hukum syariat yang bersifat praktek ibadah, yang bersifat praktek amaliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Paham ya? Itulah di sini ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Baik, makna at-ta'rif wa muhtarazatihi. Makna definisi tadi dan batasan-batasannya. Jadi biasanya dalam ilmu fikih ya, kalau ada istilah-istilah tertentu, maka istilah itu dijabarkan lagi dan jelaskan lagi supaya lebih gamblang apa sih yang dimaksudkan dengan suatu definisi tertentu. Kita lihat di sini. Ta'arraf ala makna ta'rif wa muhtarazati. Kenalilah, ketahuilah makna ta'rif, ya, makna definisi dan batasan-batasannya. Wa akmil al-jadwala hasba atau hasaba fahmika. Dan sempurnakanlah atau dan isilah atau lengkapilah tabel sesuai dengan pemahamanmu. Kita lihat di sini al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Jadi yang dijelaskan di sini al-ahkam asy-syar'iyyah saja. Kalau ma'rifah kan artinya tidak perlu dijelaskan ya, ma'rifatu mengenal artinya kan. Yang perlu dijelaskan di sini adalah al-ahkam asy-syar'iyyah itu apa? Maknaha al-ahkam al-mustafadah min asy-syar'i la min al-aql wa tajribah wa nahwihima. Hukum syar'i adalah hukum yang diambil dari syariat. Artinya kita menyimpulkan hukum itu, ya, menyimpulkan suatu hukum, aturan-aturan tertentu dari syariat. Dari syariat itu apa maksudnya? Dari Al-Quran dan hadis, dari Allah, ya, yang berupa Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya, ya.
La minal akal, bukan dari akal. Kita mengambil hukum itu, merumuskan hukum itu bukan berdasarkan akal seseorang, ya, bukan berdasarkan pikiran seseorang. Wa tajribah, dan juga bukan berdasarkan hasil percobaan seseorang, ya, atau yang semisalnya, gitu. Ya, misalnya apa ya? Akal. Ya, misalnya kalau secara akal itu logika, ya. Misalnya apa? Api itu bisa membakar. Itu kan secara logika, ya. Api itu bisa membakar. Air itu bisa memadamkan api. Ya. Jatuh itu dari